Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik dari gerak lurus kemarin dengan subtopik baru yaitu gerak vertikal. Pada gerak vertikal ada 3 buah topik khusus yang akan kita pelajari, yaitu ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak vertikal ke atas. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Mengapa benda jatuh selalu bergerak ke arah bawah? Nah, pada dasarnya setiap benda yang dilempar ke atas akan selalu kembali ke bawah. Mengapa demikian? Karena benda mengalami gaya gravitasi bumi. Benda yang punya massa, dia akan mengalami gaya berat ke arah pusat gravitasi bumi. Jika benda memiliki massa kemudian ditarik oleh gaya berat, maka benda mengalami percepatan. Misal, buah jatuh dari pohon, apa dia mengalami percepatan? Ya, tentu saja dia mengalami percepatan karena ada percepatan gravitasi bumi yang menarik dia ke arah bawah. Sehingga percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh, seperti buah yang jatuh dari atas pohon, bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, yang tidak lain adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk pengertian dari gerak jatuh bebas sendiri, gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan kecepatan awal sama dengan 0. Jadi ingat, gerak jatuh bebas tuh nilai kecepatan awalnya sama dengan 0. Dalam keseluruhan geraknya, benda selalu mengalami percepatan yang tetap sama. Percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi, seperti yang telah saya bilang tadi, bahwa benda yang mengalami jatuh bebas akan mengalami percepatan gravitasi, yang mana nilai percepatannya juga sama dengan nilai percepatan gravitasi. Sehingga gerak jatuh bebas itu merupakan gerak lurus berubah beraturan, karena percepatannya selalu tetap. Seperti itu. Untuk persamaannya, VT sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, atau T sama dengan akar 2H per G. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2GH, atau VT sama dengan akar 2GH. Ini untuk keterangan simbolnya. Nah, untuk rincian dari persamaan ini akan dijelaskan pada video berikut ya. Untuk menguraikan persamaan pada gerak jatuh bebas, misalkan ada sebuah benda dijatuhkan ya, dengan kecepatan awal 0. Misalkan di sini adalah permukaan tanah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada gerak jatuh bebas tuh nilai kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Terus ketinggiannya ini adalah H ya. Nah, benda yang mengalami gerak jatuh bebas akan mengalami percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, benda ini disebut mengalami gerak lurus berubah beraturan karena percepatannya selalu tetap ya. Nah, jadi dia mengalami percepatan yaitu sebesar percepatan ini gravitasi bumi ya, atau G. Nah, pada kejadian ini kita bisa menggambar arah-arah vektor. Misalkan untuk arah vertikal ke atas, misalkan panahnya ke atas, arah gayanya ke atas, kita anggap saja dia positif. Sedangkan untuk gaya ke bawah, kita anggap saja dia bernilai negatif. Nah, pada benda ini bekerja beberapa arah vektor ya, yaitu perpindahan. Dia mengalami perpindahan ke arah bawah, berarti nilai perpindahannya sendiri negatif. Kemudian ada percepatan ke arah bawah juga, berarti percepatannya bernilai negatif, dan juga kecepatannya berubah secara tetap ke arah bawah, juga bernilai negatif. Nah, pada GLBB kemarin kita telah mempelajari pada bidang horizontal ya.
Nah, pada gerak jatuh bebas, GLBB-nya terjadi pada bidang vertikal. Untuk persamaan sebelumnya, pada yang secara GLBB horizontal, VT kan sama dengan V0 ditambah dengan AT ya untuk persamaannya. Nah, benda pada saat dia tepat sebelum menyentuh tanah memiliki kecepatan paling besar atau dinamakan dengan Vmax. V maksimum. Mengalami kecepatan paling besar pada saat dia akan menyentuh tanah, atau ini bisa kita namakan juga V pada saat T ya, T pada saat dia akan menyentuh tanah. Nah, kita bisa menguraikan persamaan ini ke dalam bentuk persamaan gerak jatuh bebas sehingga VT-nya kita bisa sebut V max. Karena dia arahnya ke bawah, ini tandanya negatif. V0, 0 ya. Kemudian A, dia berarti percepatannya percepatan gravitasi bumi. Sehingga ini negatif G, kemudian di sini dikali dengan T. Sehingga di sini minus V max sama dengan minus G dikali T. Negatifnya bisa kita coret sehingga V max sama dengan G dikali T. T sama dengan V max per G. Nah, ini untuk persamaan waktu. Nah, untuk persamaan kedua, kita menggunakan persamaan perpindahan ya. Delta S sama dengan V0T ditambah setengah kali AT kuadrat. Nah, ini persamaan perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan secara horizontal. Nah, kita bisa menulis, kalau ini kan perpindahan secara horizontal. Nah, secara vertikal tadi dia disebut H, arahnya ke bawah sehingga dia negatif H. Kemudian V0 kali T, V0 tadi kan 0, berarti 0 saja. Kemudian setengah dikali A-nya sendiri negatif 9. Kemudian dikali T pangkat 2. Kemudian ini minus H, minus setengah GT kuadrat. Nah, negatifnya bisa dicoret sehingga setengah GT kuadrat. Kemudian kita bisa pindah posisi, T kuadrat sama dengan akar, ini kali silang ya, 2 dikali ke sana, 2, maaf, ini T ya, karena ini sudah ada akarnya makanya ini T saja. 2H per G. Nah, kita peroleh untuk persamaannya, persamaan waktu juga. Nah, kedua persamaan ini kan bisa kita gabung ya, karena ini sama-sama T. Berarti untuk V max, ini saya kasih batas dulu. Untuk V max per G kan sama dengan T. Nah, T di sini sama dengan akar 2 H per G. 2H per G. Nah, ini kita kuadratkan kedua sisi ya. Biar akar di sebelah kanannya hilang ya. Kuadrat, ini G kuadrat ya. V max dikuadratkan, V max kuadrat, G dikuadratkan, G kuadrat sama dengan 2H per G. Jadi ini kita kali silang, V max kuadrat G sama dengan 2HG kuadrat. Sehingga V max kuadrat sama dengan 2HG kuadrat per G ya. Nah, ini dicoret. Kemudian V max sama dengan akar dari 2HG. Nah, kita dapat juga persamaan kecepatan maksimum atau kecepatan pada saat benda hampir menyentuh tanah. Jadi kecepatan paling besar atau V maksimumnya. Seperti itu. Jadi ini untuk penguraian dari persamaan-persamaan yang ada pada gerak jatuh bebas. Selanjutnya adalah contoh
Selanjutnya adalah contoh pada gerak jatuh bebas ya. Misalkan seorang siswa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas tadi ditandai dengan kecepatan awal sama dengan 0 ya, ingat ya. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah, hasilnya adalah 2 sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka tinggi gedung tersebut adalah, nah jawabannya misal diketahui VT sama dengan 0, yaitu kecepatan awal. Dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga sama dengan 0. Kemudian T sama dengan 2 second dan di sini G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapa sih ketinggian gedung tersebut atau nilai H-nya sendiri berapa? Untuk persamaannya H sama dengan V0T ditambah setengah dikali GT kuadrat. V0 tadi sama dengan 0 sehingga dikali dengan T tetap 0. Ditambah setengah kali GT, G-nya tadi 9,8 dikali 2 kuadrat. Kemudian diperolehlah 19,6 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 19,6 meter. Oke. Berikut ada gerak vertikal ke bawah. Nah, pengertian dari gerak vertikal ke bawah adalah suatu gerak benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal V0 tertentu. Jadi catatan dari gerak vertikal ke bawah, V0-nya memiliki nilai. Jadi dia dilempar dengan kecepatan awal tertentu sehingga V0-nya tuh tidak sama dengan 0. Ingat ya, pada gerak vertikal ke bawah, V0-nya tidak sama dengan 0. Dalam keseluruhan geraknya, benda selalu mengalami percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi G, sehingga A sama dengan G. Benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah selalu bergerak ke bawah, sehingga arah ke bawah ditetapkan sebagai arah positif. Nah, untuk pergerakan benda seperti ini dapat kita lihat, misalkan ada seorang siswa, dia dengan sengaja melempar suatu bola dari gedung tinggi dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian bola kemudian akan jatuh lurus ke bawah. Itu yang bisa kita definisikan sebagai gerak vertikal ke bawah. Dengan catatan dia memiliki kecepatan awal, artinya V0-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya sendiri, ini kita bisa lihat di sini, VT sama dengan V0 kurang GT, H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Untuk penjelasan lebih rinci dari persamaan pada gerak vertikal ke bawah agar kalian lebih paham, silahkan saksikan terus video ini. Nah, sekarang kita akan menguraikan persamaan pada gerak vertikal ke bawah. Misalkan di sini ada sebuah benda. Benda ini dilempar ke bawah ya. Misalkan di sini adalah permukaan tanah. Benda dilempar ke bawah dari ketinggian, misalkan di sini H. Sama seperti tadi, di sini adalah V max ya, atau kecepatan maksimum tepat sebelum benda menyentuh tanah. Kemudian karena dia dilempar, maka benda ini memiliki kecepatan awal. Jadi kecepatan atau V awalnya tuh V0-nya tuh tidak sama dengan 0, tapi punya nilai ya. Kita sepakati sama seperti tadi, jika gayanya ke atas dia bernilai positif, jika gayanya ke bawah dia bernilai negatif. Nah, yang pertama misalkan untuk persamaan pertama ya, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, kita ingin mengubah persamaan ini dalam bentuk vertikal, gerak vertikal ya. Nah, VT di sini bisa ditulis dengan V max sama, ini negatif ya karena arahnya ke bawah. V0 tadi punya nilainya sehingga kita tetap tulis V0, negatif V0 karena arahnya juga ke bawah, ditambah negatif G
karena percepatan gravitasi buminya ke bawah juga, kemudian dikali dengan T, sehingga nah masing-masing suku ini kan negatif, kita bisa ubah dia jadi positif ya. Kita kali dengan negatif pada masing-masing suku, sehingga nilainya Vmax sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, misalkan V0-nya kita pindah ruas, sehingga Vmax dikurang V0 sama dengan G dikali T, sehingga T sendiri sama dengan Vmax dikurang V0 per G. Nah, ini untuk persamaan waktu pada gerak vertikal ke bawah. Selanjutnya, jika pada persamaan kedua ya, delta S sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini pada persamaan GLBB secara horizontal. Nah, kita ingin mengubah menjadi GLBB pada gerak vertikal ya. Nah, delta S ini berarti ini ya, negatif H karena arahnya ke bawah, sama dengan V0, negatif V0, sama seperti sebelumnya, kemudian setengah dikali dengan negatif G dikali dengan T kuadrat. Sehingga, nah, masing-masing suku ini kan ada negatifnya, kita bisa ubah jadi positif, sehingga H sama dengan V0 ditambah setengah dikali G T kuadrat. Ini untuk persamaan mencari nilai H pada gerak vertikal. Nah, kemudian ada lagi persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S ya. Nah, VT-nya kita ganti dengan Vmax kuadrat. V0 ini tetap ada nilainya V0 kuadrat. Ini kenapa tidak dikasih min? Karena kalau misalnya Vmax ini kasih tanda negatif dikuadratkan, maka hasilnya tetap positif ya. Sama dengan V0. 2 dikali negatif G dikali negatif H, sehingga Vmax kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Vmax sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, ini V ya, ini V. Ini untuk persamaan mencari Vmax pada gerak vertikal ke bawah. Seperti itu. Untuk contoh soal gerak vertikal ke bawah sendiri. Misalkan, sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jadi V0-nya 4 meter per sekon. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 second, maka kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur. Kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur berturut-turut adalah berapa? Nah, diketahui tadi V0-nya atau kecepatan awal tadi 4 meter per sekon. Kemudian T sama dengan 2 second. Kemudian gaya gravitasi ada di sini digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V1 atau V pada saat T ya, bisa seperti itu. VT dan H atau kedalaman sumur. Nah, jawab untuk kecepatan benda tepat pada saat sebelum mengenai dasar sumur tuh kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah GT. VT sama dengan V0 tadi 4 meter per sekon ditambah G tadi 10 meter per sekon kuadrat dikali T-nya 2 second. Ini bisa dicoret. Kemudian 10 dikali 2 sama dengan 20 ya. 20 ditambah 4 sama dengan 24, satuannya meter per sekon. Itu untuk kecepatan benda pada saat dia mengenai dasar sumur. Atau nilai VT-nya sama dengan 24 meter per sekon. Selanjutnya, untuk kedalaman sumurnya sendiri, kita menggunakan rumus H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. H sama dengan
fenol tadi 4, T-nya 2, ditambah setengah, G-nya tadi 10, T-nya 2 dikuadratkan ya. Sehingga H sama dengan 8 ditambah ini 20, kemudian 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Jadi kedalaman sumur tempat benda dilempar itu adalah 28 meter. Seperti itu. Selanjutnya ada gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, gerak vertikal ke atas juga memiliki kecepatan awal tertentu ya. Jadi, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Pada gerak ini ditetapkan bahwa arah ke atas sebagai arah positif, sedangkan benda yang mengalami gerak vertikal ke atas dalam setiap kedudukan selalu mengalami percepatan yang tetap, yaitu percepatan gravitasi bumi yang selalu berarah ke bawah. Dengan demikian, A sama dengan negatif G. Oke, nah ini untuk persamaannya, VT sama dengan V0 kurang GT, H sama dengan V0 T kurang setengah kali GT kuadrat, dan VT kuadrat T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Untuk rincian persamaan ini akan dijelaskan sebagai berikut ya. Selanjutnya adalah gerak vertikal ke atas. Pada gerak vertikal ke atas, benda akan mengalami gerak seperti ini ya. Misalkan kita melemparkan sebuah bola tenis ke atas, maka benda akan bergerak gini. Dia akan naik, bergerak naik. Kemudian pada satu titik tertinggi, pada ketinggian maksimum, dia akan berhenti sejenak, kemudian dia bergerak turun lagi ya. Nah, sampai sini. Pada saat dia bergerak naik, dia mengalami percepatan, namun percepatan arahnya berlawanan dengan arah gerak dia ya. Jadi dia bergerak ke atas, namun percepatan gravitasi buminya ke arah bawah, sehingga disebut dengan gerak diperlambat. Sedangkan pada saat dia turun, arah kecepatannya sama dengan arah gravitasi bumi, sehingga disebut dengan gerak dipercepat. Nah, untuk ketinggian ini kita sebut saja dia H ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini misalkan di sini titik P. Dia pada saat titik P VP itu sama dengan 0, karena pada 1 detik di sini tuh pada ketinggian maksimum dia akan berhenti sejenak, kemudian dia bergerak turun. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan waktu naik dan waktu turun adalah sama, karena kedua gerak ini adalah simetris ya, sehingga T naik sama dengan T turun. Karena simetris ya, karena simetris. Nah, oleh karena itu besar nilai V0 sama dengan besar nilai V max-nya. Oke. Dengan catatan bahwa untuk memulai dan pada saat dia selesai itu harus pada ketinggiannya yang sama. Kemudian misalkan di sini ini kita coba pada saat dia naik ya. Nah, VT sama dengan V0 ditambah AT. Persamaannya masih sama. Nah, VT-nya berapa? VT-nya sama dengan 0 ya. Pada saat T berarti dia sudah di posisi ini. VT-nya sama dengan 0, kemudian V0-nya punya nilai karena dia dilempar dengan kecepatan awal tertentu, kemudian di sini negatif G, sama seperti tadi, ini percepatan gravitasi bumi. Sehingga ini GT ini dipindah ke depan, sehingga GT sama dengan V0. Sehingga T naik ya, karena ini tadi pada gerak naik sama dengan V0 per G. Nah, tadi kan T naik sama dengan T turun. T naiknya V0 per G, T turunnya berarti juga V0 per G. Oke, sehingga untuk T
pada saat dia naik dan kemudian dia turun, dapat kita tulis 2 V0 per G. Ini ya persamaannya. Kemudian lanjut lagi pada perpindahan ya, pada persamaan perpindahan delta S sama dengan V0T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Nah, delta S tadi berarti dia H max ya. H max sama dengan nilai V0-nya ada. Berarti di sini V0 dikali T ditambah setengah karena V0 kenapa positif? Karena tadi kan dia dilempar ke atas dengan kecepatan tertentu sehingga arahnya ke atas. Kesepakatannya tadi sama, masih sama, ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Oke. Di sini negatif G karena percepatan gravitasi arahnya selalu ke bawah. Kemudian H max sama dengan V0. Nah, nilai T ini kita bisa gantikan dengan T yang ini ya. T pada saat naik berarti V0 per G, kemudian ditambah setengah dikali negatif G. Nah, T kuadrat berarti V0 kuadrat per G kuadrat. Nah, kemudian ini kan V0 kali V0 berarti V0 kuadrat per G. Ini H max ya. Nah, kemudian di sini G-nya kita bisa coret di sini sama pangkatnya berarti V0 kuadrat per 2G. Kita samakan penyebut dengan 2G sehingga di sini 2G bagi G 2, jadi 2 V0 kuadrat di sini negatif ya, tanda negatif sehingga di sini kurang dengan V0 kuadrat. Ini H max ya, sehingga H max sama dengan 2 V0 kuadrat kurang V0 kuadrat berarti V0 kuadrat ya. V0 kuadrat per 2G. Seperti itu. Jadi persamaan yang dihasilkan adalah H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Untuk contoh soal gerak vertikal ke atas, misal sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah berapa? Nah, diketahui ini tadi V0 sama dengan 10 meter per sekon. Ketinggian maksimum bola berapa? Nah, kita sketsakan dulu pergerakan bola seperti pada gambar berikut. Misalkan di sini titik posisi awal itu ya bola ya. Nah, kecepatan awal pada saat dia lempar vertikal ke atas itu kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian bolanya bergerak naik. Namun pada saat bola bergerak naik dia akan juga mengalami percepatan secara konstan. Yang mana percepatannya merupakan percepatan gravitasi bumi dan arahnya ke bawah sehingga berlawanan dengan arah gerak benda pada saat dia naik. Nah, kemudian pada saat sampai pada titik ini, dia akan berhenti sejenak ya. Dia akan berhenti sejenak sebelum kemudian dia turun lagi. Nah, seperti itu. Sehingga V pada saat T atau V1 ini nilainya adalah 0 karena dia sempat berhenti sejenak. Saat bola mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatannya sama dengan 0 atau VT-nya sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari ketinggiannya dengan cara menggunakan persamaan ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH, sehingga H ini kita pindah posisi, VT kurang V0 per negatif 2G aja, karena H-nya tadi sudah dipindah ke depan. Nah, VT tadi kan pada saat ini dia berhenti sejenak, sehingga VT-nya adalah 0. Kemudian V0-nya kurang 10 kuadrat per minus 2 kali G ini 10 ya. Sehingga di sini minus 100 dibagi dengan negatif 20. Sehingga hasilnya adalah H sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah 5 meter. Seperti itu. Untuk
pertemuan kali ini kita hanya akan belajar topik itu saja, gerak vertikal. Ini sebagai penutup dari subbab kita yang kemarin, yaitu gerak lurus. Jadi materi terakhirnya adalah gerak vertikal. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.